Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Satria Wicaksono dengan NIM 2023-23-0020. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang nilai esensial, yaitu lab 13, yang dimana lab 13 ini menjelaskan di mana data kita itu disimpan. Nah, di sini ada 5 poin yang akan kita pelajari di lab kali ini, yaitu yang pertama, menginvestigasi bagaimana directory proc ini sebagai file system digunakan untuk kernel. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan command ps untuk melihat proses informationnya. Lalu yang ketiga, kita akan belajar bagaimana memanage proses dari awal by starting, stopping, dan resuming. Lalu yang keempat, kita akan melihat log filesnya. Lalu yang kelima, memanage kemampuan untuk memuat shared libraries atau libraries bersama. Nah, yang pertama, di lab kali ini kalian akan sering diperkenalkan oleh directory proc. Nah, directory proc ini berisi subdirectory untuk setiap proses yang sedang berjalan pada sistem. Nah, program seperti ps dan top membaca informasi tentang proses yang sedang berjalan dari directory proc ini. Nah, directory proc ini juga berisi informasi tentang sistem operasi kita dan perangkat hardware pada file seperti proc CPU info, proc mem info, dan proc device. Lalu step pertama, kalian akan memeriksa beberapa file yang ada pada si directory proc ini. Nah, kalau mau akses si directory proc ini, kalian harus masuk ke akun root. Caranya su, lalu masukkan password rootnya. Di sini kalian akan masuk ke user dari rootnya, user root maksudnya. Lalu kita akan mengakses directory proc. Nah, di sini ada file dan folder yang ada pada directory proc. Lalu yang step 2, nah di sini kalian akan menggunakan 3 command, yaitu cat, ps atau proses status, dan cat. Nah, cat ini kita sudah tahu fungsinya untuk membuka sebuah file. Nah, di sini kalian disuruh membuka atau melihat isi file dari cmd line. Nah, maksudnya ini adalah isinya itu file khusus di sistem operasi Linux yang berisi argumen atau baris perintah yang digunakan untuk menjalankan proses dengan PID 1. Nah, PID 1 ini biasanya itu init atau sistem MD. Nah, kenapa ada echo di sini? Karena si echo ini nggak ada argumennya, makanya ini gunanya cuma untuk buat baris baru. Nah, setelah si command cat ini dijalankan, nah maka si echo ini akan membuat baris baru. Lalu ini ps option ps1 ini maksudnya apa? Nah, ps ini fungsinya untuk melihat status, proses statusnya. Nah, option p ini apa? Nah, option p1 ini itu untuk nentuin PID. Kalau misalnya p1 berarti PID 1. Nah, PID 1 ini biasanya tuh init atau sistem MD. Seperti itu. Lalu yang step 3. Nah, di sini kita akan melihat the directory cmd line di proc untuk melihat argumen apa aja yang diteruskan ke kernel pada saat boot time. Nah, boot time itu apa? Boot time itu waktu yang dibutuhkan oleh sebuah komputer atau perangkat untuk menyelesaikan proses startup dan siap digunakan setelah dinyalakan. Contohnya seperti ini. Cat. Aduh, salah. Lagi cmd line. Nah, hasilnya sama seperti ini, beda dikit. Lalu di step selanjutnya 13.3 kalian akan diajarkan tentang
managing process. Di sini kalian akan diajarkan bagaimana untuk kalian akan start dan men-stop proses. Jadi memulai dan men-stop prosesnya. Lalu step pertama dari 13.3 ini kita akan menuliskan ping localhost ini, yang artinya itu ini saya sudah mencoba, yang artinya itu kita men-ping localhost tapi kita alihkan ke dev null, jadi kita nggak bisa ngeliat proses dari pingnya. Contohnya seperti ini. Jadi bisa, jadi kita masukkan ke dev null. Nah, di sini sebenarnya proses pingnya berjalan, cuman dialihkan ke dev null, jadi kita nggak bisa melihatnya, nggak bisa melihat proses dari pingnya. Nah, jika kalian ingin men-stop prosesnya, kalian cukup tekan Ctrl C. Nah, di sini otomatis akan ke suspend pingnya. Lalu yang step 3, sini kita akan mencoba komen ini. Jadi saya jelaskan. Ping localhost lebih besar dev lalu no, diikuti dengan dan. Nah, maksud dari ini jadinya dengan kita menambahkan simbol dan ini pada akhir perintah. Nah, jadi kita tahu kalau misalnya proses ini dimulai di latar belakang, sehingga kita sebagai pengguna bisa mengkontrol terminalnya. Nah, maksud dari 387 ini berarti maaf sebentar. Ini berarti 3 ini itu nomor job kita. Yang ini, 3 ini. Ini maksudnya berarti bahwa proses ini memiliki nomor job 3. Seperti yang ditunjukkan oleh output dari 3 ini. Gitu. Terus 87 ini maksudnya apa? 87 ini merupakan proses ID atau PID. Jadi setiap terminal atau sel akan memiliki nomor PID atau pekerjaan yang unik. Nah, PID ini bersifat system wide. Jadi setiap proses memiliki nomor ID yang unik. Lalu step 4 yaitu comment jobs. Nah, comment jobs ini gunanya apa? Jadi comment jobs ini gunanya untuk melihat perintah apa saja yang sedang berjalan di terminal kita saat ini. Contohnya ini saya sudah coba. Nah, di sini saya sudah mencoba ping ini 3 kali. Jadi makanya terdeteksi si pingnya ini masih berjalan di terminal kita. Nah, step 5 ini kita akan mencoba ping lagi. Maksudnya apa? Nanti saya jelaskan. Dan nah, lalu kita ini lagi jobs lagi. Nah, ini berarti sudah 4 comment ping itu berjalan di yang sudah berjalan di terminal kita. Jadi sudah 4 kali berarti saya menjalankan si comment ping ini di terminal saya. Gitu. Lalu step 7. Nah, di sini kita akan menggunakan fg %1. Nah, ini tuh setelah kita memverifikasi bahwa 4 perintah ping yang sedang berjalan ini, bahwa perintah pertama kali kita gunakan ini ke latar depan dengan mengetikkan perintah berikut. Jadi kita akan membawa perintah ping pertama kita dengan mengetikkan ini, lalu akan otomatis dijalankan. Nah, maaf tadi karena saya sudah mencoba yang pertama di sini, karena saya sudah stop prosesnya, jadi sudah tidak terdeteksi di sini. Makanya saya menggunakan yang kedua, yaitu yang ini. Nah, jadinya kita mengambil komen dari yang ini
yang ini kedua, lalu memasukkannya ke fg ini. Nah, jadi saat kita memanggil otomatis si komennya ini bakal langsung dijalankan tanpa harus ada konfirmasi apapun. Nah, tadi kenapa saya tidak bisa ini satu, jadi saya tuh keluar dengan Ctrl C. Nah, dimana Ctrl C ini benar-benar kita menghentikan proses itu. Jadinya di jobsnya ini si ping yang pertama kali saya gunakan itu sudah tidak terdeteksi lagi. Nah, di sini kan si pingnya ini bakal ping terus-menerus karena kita tidak memberikan harus berapa kali shipping ini dilakukan. Nah, jika kalian ingin menjeda proses ini, ketikkan Ctrl Z, maka si proses pingnya ini akan otomatis terstop atau terjeda. Nah, karena tadi si ini kan sudah terjeda, kalau misalnya ingin continue, kalian gunakan bg lalu persen lalu 2 karena saya menggunakan ininya 2. Kalau 1 berarti 1, kalau 3 berarti 3. Nah, jadi dengan kita mengetikkan bg ini kita mengcontinue si komen ini terus berjalan di latar belakang, jadi sudah tidak dijeda-jeda lagi. Nah, kita gunakan si jobs ini untuk memverifikasi 3 proses yang sedang berjalan. Karena saya ada 3 berarti 3, kalau kalian ada 2 berarti 2. Nah, kita sekali lagi menggunakan ping untuk memverifikasi di jobsnya. Kita lihat di jobsnya, di sini sudah menambah 1, jadi 4 proses yang sedang berjalan di latar belakang kita. Nah, di sini kita akan menggunakan command kill. Nah, command kill ini gunanya untuk menstop si proses yang sedang berjalan di jobs ini. Nah, contohnya seperti ini, lalu persen. Jika kalian ingin menstop si prosesnya ini, misalnya saya ingin stop proses yang nomor 3, maka kalian cukup ketikkan 3. Nah, lalu kita jobs lagi. Nah, di sini si jobs ini sudah terminated atau sudah ke stop lah gitu. Nah, jika kalian ingin men-stop semuanya, kalian gunakan kill all ping, karena di sini ping berarti ping. Nah, maka semua sudah terminated. Kita jobs, jadi semua sudah terminated mulai dari proses 2 sampai 5 sudah tercut dan sudah terstop. Nah, kita akan masuk ke 13.4, yaitu use stop to view process. Nah, maksudnya apa? Di 13.4 ini kita akan menggunakan perintah top untuk digunakan dengan proses. Secara defaultnya si command top ini gunanya untuk mengurutkan proses dalam urutan persentase penggunaan CPU. Maksudnya, jadi itu program yang paling sibuk akan berada di bagian paling atas, daftar paling atas. Nah, pertama di step pertama ini kita akan disuruh menggunakan ping lagi. Kalau seperti biasa, def 0 dan lalu sekali lagi kalau host besar def 0 ya. Nah, sini sudah. Lalu kita akan menggunakan command top, contohnya seperti ini. Nah, berarti di sini yang paling atas itu root yang paling sibuk tuh.
Nah, output dari top ini akan berubah-ubah setiap 2 detik. Nih di sini di noted-nya. Nah, lalu step 3 ini si comment top ini merupakan program interaktif yang berarti kita sebagai user dapat mengeluarkan perintah dalam program. Nah, kita akan menggunakan perintah top untuk menghentikan proses ping. Pertama, kita ketikkan huruf Q. Nah, ketika kalian sudah mengetikkan huruf Q, kalian akan ditampilkan dengan seperti ini. Lalu, step 4, saat prompt PID to kill, ketikkan PID dari proses ping yang pertama kali berjalan, lalu tekan enter. Tadi saya ada kesalahan, jadi saya mengulang. Jadi kalian mengetikkan K, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita akan menghentikan proses ping. Nah, kalian lihat di bagian kanan ini, ping kita tuh ada 2 tadi, 60 dan 61. Jadi kalian ketik yang 60. Lalu enter. Nah, setelah itu, jika kalian sudah yakin, benar-benar yakin kalian ingin mengetikkan proses itu, ketikkan enter sekali lagi. Nah, maka otomatis si ping yang pertama bakal terhapus. Nah, karena saya hanya melakukan terminated sekali, jadi masih ada satu ini. Nah, jika kalian ingin keluar dari si top tadi, komen top tadi, gunakan Q untuk keluar dan kalian akan melihat proses apa saja yang sudah kalian terminated atau kalian stop lah. Nah, lalu masuk ke 13.5. Kita akan menggunakan command pkill dan kill untuk terminated proses. Nah, di sini kita menggunakan perintah sleep. Nah, perintah sleep ini gunanya untuk apa? Perintah sleep ini biasanya digunakan untuk menghentikan sementara sebuah program shell script untuk jangka waktu tertentu. Nah, dalam hal ini, perintah ini digunakan hanya untuk memberikan perintah yang akan memakan waktu lama untuk dijalankan. Contohnya seperti ini, sleep. Lalu 8-nya ada itu 8 ya. 8 ada 5. Jadi sesuai. Aduh, salah kepencet, maaf. 8 lalu dan. Nah, lalu kita sekali lagi sleep 8 dan. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita lihat prosesnya. Kita menggunakan fungsi atau comment jobs lagi. Nah, di sini kenapa ada 3 yang seharusnya di sini 2? Karena pada saat terminated, saya hanya terminated ping 1, hanya 1 ping saja, jadi ping yang kedua itu tidak. Nah, lalu step ketiga, kita akan menggunakan command kill lagi untuk menghentikan contoh pertama dari perintah sleep yang kita ketikkan. Contohnya seperti ini. Kita PS dulu untuk melihat prosesnya. Lalu kita kill. Nah, di sini jika kalian ingin mengkill yang sleep yang ini, kalian ambil yang PID ini, PID yang 63. Jadi 63. Ini nomor PID-nya. Setelah itu kalian jobs. Nah, di sini sleep yang pertama sudah terminated atau sudah cut atau sudah berhenti prosesnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan command pkill, yang dimana command pkill ini untuk terminated sisa command sleep yang kita gunakan. Nah, contohnya seperti ini, pkill. Jadi command sleep yang masih berjalan atau yang masih berproses atau masih berjalan di latar belakang
akan kita terminated sisanya. Contohnya seperti ini, kill min 15 sleep. Maksud dari min 15 ini merupakan sinyal yang akan dikirim ke proses. Nah, min 15 ini merupakan sinyal seek term atau sinyal terminasi yang dimana memberikan kesempatan pada proses untuk menangani sinyal tersebut. Jadi si min 15 ini bakal melakukan terminasi yang rapi, jadi tidak berantakan. Nah, berarti karena sisa proses lipat cuma satu, berarti yang terminated cuma satu. Tuh, jadi yang pingnya masih tetap ada, masih tetap berjalan. Nah, kita akan memasuki 13 titik 6, yang dimana kita akan menggunakan komen PS untuk menselect dan mensort proses. Nah, perintah PS bisa kita gunakan untuk melihat proses, tetapi secara default perintah PS hanya akan menampilkan proses yang sedang berjalan dalam sel saat ini. Nah, lalu kita akan menggunakan komen ping kembali seperti ini, seperti biasa. Lalu kita PS untuk melihat proses statusnya. Nah, di sini ada dua proses ping, karena si proses ping yang awal tadi nggak saya terminate atau nggak saya hentikan, masih running. Jadi pingnya ada dua. Jika kalian awalnya sudah tidak ada pingnya, saat kalian ping kembali maka cuma satu berarti. Nah, kita akan menggunakan komen PS bersamaan dengan option E. Nah, option E ini artinya apa? Option E ini gunanya untuk melihat semua proses. Jadi semua proses akan ditampilkan. Contohnya seperti ini. Nah, di sini semua proses akan ditampilkan. Nah, di step 3 ini kita akan menggunakan option O bersama dengan komen PS. Nah, gunanya option O ini untuk menspesifik atau lebih spesifik lagi kolom mana yang kita ingin keluarkan. Contohnya seperti ini. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Seharusnya kita tidak boleh menggunakan spasi saat ini. Jadi kita tidak boleh menggunakan spasi, maka akan error seperti ini. Nah, ini tuh maksudnya apa? Jadi sini ada PID. Jadi kita ingin yang keluar itu PID, ini PID, TTY, ini TTY, ini time, ini CPU-nya, lalu ini CMD-nya. Nah, PID ini untuk menampilkan proses ID. Kalau TTY ini menampilkan terminal yang terkait dengan proses. Nah, kalau misalnya proses tidak terkait dengan terminal apa-apa, biasanya akan kosong atau ditandai dengan tanda tanya. Kalau time menampilkan total waktu CPU yang telah digunakan. Kalau CPU menampilkan persentase penggunaan CPU oleh proses. Nah, kalau CMD yang terakhir untuk menampilkan perintah yang digunakan untuk memulai proses tersebut. Lalu step 4 kita akan menggunakan opsi sort atau opsi sort itu mengurutkan untuk menentukan kolom mana yang akan kita urutkan. Nah, secara default kolom yang ditentukan untuk pengurutan akan berada dalam urutan menaik atau urutan paling atas. Hal ini dapat dipaksakan dengan menempatkan simbol plus di depan nama kolom. Untuk menentukan pengurutan menurun, gunakan simbol minus. Jadi secara defaultnya tuh dari atas ya, tidak dari terbesar mungkin. Nah, seperti ini. Nah, sini karena yang paling atas tuh PID ini, maka dia paling atas. Kalau ingin menurun, maka gunakan minus di depan nama kolomnya. Seperti itu. Lalu yang step 5, saat si perintah PS ini dapat menunjukkan persentase memori yang digunakan oleh sebuah proses. Nah, perintah free ini akan menunjukkan penggunaan memori sistem secara keseluruhan. Contohnya seperti ini. Aduh, maaf. Free. Nah, di sini akan
outputnya akan menampilkan memori, penggunaan memori sistem secara keseluruhan atau secara semuanya. Lalu kita akan menghapus semua proses yang sedang berjalan. Kita menggunakan kill. Nah, pertama untuk menunjukkan kita akan menggunakan proses cup terlebih dahulu karena di sini ada dua proses yang sedang running, dua ping yang sedang running. Kita akan mengkill semuanya dengan memanggil PID-nya. Karena sini PID saya 2. PID saya itu 61 dan 67, jadi 61. Karena di sini ping saya ada 2, 61 dan 67, jadi kita bisa menggunakan dua sekaligus, kill dua sekaligus, yaitu 61 dan 67. Jadi dua-duanya sudah terminated. Lalu kita akan memasuki pembahasan terakhir, yaitu tentang viewing system logs di 13.7 ini. Nah, secara keseluruhan yang bisa saya simpulkan, log system merupakan alat yang sangat penting untuk pemeliharaan dan keamanan sistem operasi. Nah, mereka ini dikelola oleh daemon seperti SCS LOGD dan ClockD dengan berbagai proses yang mencatat informasi mereka sendiri ke dalam log tertentu. Mengetahui lokasi dan fungsi dari log ini sangat penting bagi administrator sistem untuk pemantauan dan troubleshooting yang efektif. Nah, dalam sistem operasi CentOS, SCS logd ini dipanggil RSYS logd, jadi beda. Nah, lalu yang step pertama, log system ini disimpan di dalam direktori var log. Jadi kita akan menglist daftar file dalam direktori ini. Contohnya seperti ini. var log. Nah, kita akan melihat daftar file atau folder yang ada di var log ini. Lalu di step 2 ini, di sini diartikan setiap file log mewakili sebuah layanan atau fitur. Sebagai contoh, file out.log itu menampilkan informasi mengenai otorisasi atau autentikasi seperti upaya login pengguna. Data baru akan disimpan di bawah bagian file. Nah, kita akan jalankan perintah ini untuk melihat contohnya. Nah, kita akan menggunakan SSH localhost. Nah, perintah SSH ini digunakan untuk menghasilkan data di file out.log. Nah, kita harus perhatikan bahwa upaya login yang gagal akan dicatat dalam berkas out.log. Di sini kita akan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Linux-nya. Perintah yes. Lalu abc. Nah, karena permission denied ini, maka karena ini dinyatakan login yang gagal, maka akan dicatat dalam out.log. Terus kita abc lagi untuk yang kedua kalinya, lalu untuk ketiga kalinya abc. Nah, di sini kita akan permission denied, otomatis denied. Nah, lalu kita akan menggunakan fungsi tel untuk melihat bagian akhir dari file. Jadi seperti ini, tel min5. Maksud dari 5 ini untuk menginstruksikan ke komen tel untuk menampilkan 5 baris terakhir dari file yang ditemukan. Nah, kita tahu kalau misalnya file outlog ini itu mencatat atau menyimpan semua peristiwa terkait autentikasi seperti login, logout, kegagalan login, dan perubahan hak akses. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang dipahami atau kurang dalam penjelasannya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.